Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan bacaan renungan harian tanggal 11 Februari, hari Rabu. Judul renungan, suatu umat yang berpegang pada kitab suci 1. Ayat renungan terdapat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita dengarkan uraiannya. Masalah paling mendasar bagi kelompok agama manapun adalah otoritas. Mereka yang memulai gerakan gereja Masehi Advent hari ke-7 sangat jelas tentang topik ini. Seperti yang dikatakan James White pada awal tahun 1847. Alkitab adalah wahyu yang sempurna dan lengkap. Itu adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Para penganut Sabat, seperti yang akan kita lihat di masa mendatang, mengembangkan doktrin kepercayaan mereka yang khas atas dasar pendalaman Alkitab. Fakta itu tidaklah selalu jelas bagi para pencela mereka. Miles Grant misalnya berpendapat pada tahun 1874 dalam World Crisis atau sebuah terbitan berkala terkemuka Advent hari pertama. Umat Gereja Masehi Advent hari ke-7 menyatakan bahwa tempat kudus yang akan dipulihkan pada akhir 1300 atau 2300, hari yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14 berada di surga, dan bahwa pemulihannya dimulai pada musim gugur tahun 1844 Masehi. Jika ada yang bertanya mengapa mereka percaya demikian, jawabannya adalah informasi itu datang melalui salah satu penglihatan Nyonya Ellen G. White. Uriah Smith, editor gereja Masehi Advent hari ke-7, Review and Herald, menanggapi tuduhan itu dengan tegas. Ratusan artikel telah ditulis mengenai pokok bahasan atau tentang tempat kudus. Namun, tidak satupun dari artikel-artikel ini yang menyebutkan penglihatan-penglihatan tersebut sebagai sumber yang sah dari pokok bahasan ini, atau sumber dari mana pandangan yang kami pegang berasal. Tidak ada pendeta yang pernah merujuk kepada penglihatan tersebut dalam menjawab pertanyaan ini. Pertimbangannya selalu adalah dari Alkitab yang memiliki banyak bukti untuk pandangan-pandangan yang kami pegang mengenai pokok bahasan ini. Smith, perlu kita catat, telah membuat pernyataan yang dapat diverifikasi atau disangkal oleh siapapun yang bersedia menelusuri kembali literatur gereja Masehi Advent hari ke-7 terdahulu. Paul Gordon telah melakukannya pada pokok bahasan mengenai tempat kudus dengan judul Bait Suci 1844 dan Para Pionir 1983. Temuannya mendukung apa yang Smith uraikan. Fakta dari kasus ini adalah bahwa sementara banyak orang Advent di kemudian hari cenderung bersandar pada otoritas Ellen White atau tradisi Advent, umat Advent yang mula-mula adalah umat yang berdasarkan kitab suci. Saat ini, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 dari semua aliran perlu memperhatikan fakta itu saat mereka berusaha menemukan Adventisme sejati dalam sejarah. Kabar baiknya adalah bahwa Allah telah memberikan firman kehidupan dalam kitab-Nya. Kita dapat bersukacita hari ini bersama pemazmur yang menyatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mazmur 119 ayat 11. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.